Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimanakah pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang iman berarti berbicara tentang keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Iman yang lurus selalu dibuktikan dengan kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Penginjil Lukas yang menceritakan tentang pertanyaan Yesus tentang siapa yang melakukan kehendak Bapanya, yaitu si sulung yang mengatakan, "Ya, saya akan pergi." Namun tidak pergi ke kebun anggur, atau si bungsu yang mengatakan tidak mau, namun ternyata merasa menyesal akan jawabannya dan pergi ke kebun anggur bapaknya. Kita sekalian tahu dengan pasti bahwa anak kedualah yang pada akhir cerita mendapatkan pujian, karena dialah yang melaksanakan perintah bapaknya. Umat yang baik dalam hidup sehari-hari, iman merupakan cahaya yang mengarahkan hidup kita, yang menuntun kita datang kepada Allah. Iman adalah anugerah Allah yang membuat kita dapat mengenali, dekat dan tinggal dalam Allah. Iman adalah jalan kita untuk terus dapat percaya bahwa hidup kita bukanlah sebuah kebetulan semata. Iman membuat tapak kaki melangkah dalam sebuah kepastian, yaitu aku hidup bukan karena kebetulan saja. Dan dari kesadaran itulah, maka iman bukan hanya sekedar pengetahuan dan rumusan ritual keagamaan. Iman juga seharusnya menjadi sebuah pola dan gaya hidup yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Iman yang diharapkan oleh Yesus bukan sekedar iman yang mencari pengertian lalu dirumuskan. Iman yang diharapkan oleh Yesus adalah iman yang berbuah, yang dapat dinikmati hasilnya oleh sesama kita. Iman adalah kesesuaian antara perkataan dengan tindakan. Misalnya saja, hal yang sangat sederhana dalam menghayati iman adalah tentang janji. Ketika kita berjanji, maka adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk memenuhi janji yang telah kita berikan. Jika kita berjanji bertemu jam 9, maka datanglah jam 9. Jika memang tidak bisa, beritahukanlah. Hal kecil seperti ini adalah wujud nyata dari iman.
Jangan selalu berpikir bahwa iman berkaitan dengan hal yang besar seperti mujizat, menyembuhkan orang sakit, atau memberikan penglihatan kepada orang buta. Jika hal yang masih sederhana dan kecil saja kita belum mampu menghayatinya sebagai praktik iman, maka kita pun akan kesulitan untuk menghayati iman dalam kaitan hal-hal yang lebih besar. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita bisa saja berkata-kata dengan indah tentang iman kita. Kita juga dapat dengan mengagumkan, melukiskan iman kita sebagai rumusan iman yang mengandung kekaguman orang lain. Kita bisa saja berbicara tentang iman dimanapun, entah di mimbar, entah di media sosial, entah percakapan sehari-hari, entah di mana saja iman dapat dipercakapkan. Namun, marilah kita sadari selalu bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dan mati. Iman tidak hanya tentang kita dengan Tuhan saja, karena iman juga adalah tentang kita dengan sesama kita. Ingat, iman tidak hanya